Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-229, yang dimana pada episode sebelumnya di perbatasan wilayah Black Corner, keheningan yang biasanya menyelimuti pegunungan tiba-tiba pecah ketika puluhan sosok berjubah hitam muncul tanpa suara di depan gerbang pedang iblis. Pada awalnya, para penjaga mencoba menghalangi dengan tegas. Namun demikian, tanpa basa-basi sedikit pun, kelompok misterius itu langsung bergerak dan membantai seluruh penjaga dalam hitungan napas. Dengan demikian, target mereka menjadi jelas, menguasai seluruh wilayah dari akar hingga puncak. Sementara itu, di dalam Akademi Jianan, suasana justru berada di puncak kegembiraan. Pada hari itu, perayaan siswa baru tengah berlangsung meriah di bawah dua patung raksasa. Dan salah satunya adalah patung Xiaoyan, lulusan paling legendaris yang mendirikan Pan-Gate dan Xiao-Gate. Oleh karena itu, para siswa baru memandang patung tersebut dengan penuh rasa hormat. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, aura pembunuh yang sangat pekat menyelimuti langit akademi. Hun Yu, elit klan Hun, memimpin pasukan dari Aula Jiwa dan tanpa berputar-putar menuntut agar seluruh wilayah dikosongkan dalam 2 jam. Mendengar tuntutan itu, Suqian dengan tegas menolak. Akibatnya perang pun pecah tanpa bisa dihindari. Gerbang Xiao datang memberikan bantuan, namun demikian kekuatan mereka dihancurkan hanya dalam 10 napas. Para Douzun klan Hun bergerak seperti Algojo, sementara Wu Hao terpental dan para tetua satu persatu tumbang. Bahkan ketika Old Qian dan Old Bai turun tangan, tekanan seorang Dou Sheng klan Hun tetap tak terbendung. Kemudian saat tangan energi raksasa turun untuk menghancurkan patung Xiaoyan, semua orang menahan napas. Akan tetapi, patung itu tidak retak sedikit pun. Debu perlahan menghilang. Dan pada saat itulah seorang pemuda berjubah hitam terlihat berdiri di atas kepala patung. Xiaoyan telah kembali. Dengan hanya satu kepalan tangan ringan, Dou Sheng klan Hun langsung meledak menjadi kabut darah. Selanjutnya, riak energi tak kasat mata menyapu langit dan membinasakan seluruh sisa pasukan tanpa ampun. Hun Yu mencoba melarikan diri, namun satu hentakan kaki saja membuat langit bergetar, dan ia jatuh seperti burung patah sayap. Dengan demikian, Akademi Jianan akhirnya terselamatkan. Tak lama kemudian, sosok lama yang telah lama menghilang muncul kembali, Mang Tianqi. Meskipun demikian, suasana reuni tidak berlangsung santai. Sebaliknya, Xiaoyan menjelaskan dengan nada serius bahwa perang besar sedang mendekat. Oleh sebab itu, ia mengusulkan satu solusi terakhir: seluruh siswa akan disembunyikan di dalam makam surgawi. Karena badai yang akan datang bukan sekadar konflik wilayah, melainkan perang penentu takhta Dou Di. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Setelah perkenalan singkat dilakukan di dalam ruang rapat, Xiaoyan kemudian memulai pembicaraan dengan menyinggung kondisi wilayah Black Corner yang telah menjadi sasaran pembantaian oleh Aula Jiwa. Mendengar bahwa banyak faksi telah dimusnahkan dalam waktu singkat, Suqian dan kelompoknya pun tampak sangat terguncang karena menyadari betapa mengerikannya kekuatan musuh yang datang dari Central Plains tersebut. Xiaoyan selanjutnya bertukar pandang dengan Mang Tianqi sebelum akhirnya merangkum seluruh rentetan kejadian besar yang terjadi di Central Plains, termasuk peperangan habis-habisan antara pasukan aliansi melawan klan Hun yang sangat haus darah. Melihat pertumbuhan Xiaoyan yang begitu pesat, Suqian pun merasa sangat takjub karena dalam 1 dekade saja, pemuda itu telah bertransformasi menjadi ahli tertinggi yang sulit ditemukan tandingannya di dunia ini. Old Qian, Old Bai, dan Wu Hao juga mengangguk setuju karena menyadari bahwa sosok di hadapan mereka bukan lagi pemuda kelas Dou Huang yang dulu mereka kenal. Oleh karena itu, Suqian kemudian menyimpulkan bahwa akademi mereka terseret ke dalam bencana ini karena adanya sesuatu yang sangat berharga di dunia magma bawah tanah yang diincar oleh klan Hun. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun dengan tegas menegaskan bahwa pasukan utama klan Hun akan segera tiba dan pertempuran besar yang mengguncang dunia tidak akan terhindarkan, sehingga pengungsian siswa harus dilakukan secepat mungkin. Kendati situasi sedang sangat genting, Suqian tetap merasa sangat lega karena Xiaoyan tiba tepat waktu untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih luas di akademi.
Oleh sebab itu, ia memuji Xiaoyan sebagai ahli sejati yang membanggakan. Namun Xiaoyan dengan tulus membalas bahwa ia akan selalu mengingat jasa Suxian sebagai sosok yang membimbing dan melindunginya di masa-masa sulit dahulu. Sementara itu, Mang Tianqi berkelakar bahwa status Xiaoyan saat ini sudah setara dengan para kepala klan kuno yang legendaris, meskipun di tempat ini ia tetap dianggap sebagai murid. Menanggapi candaan itu, Xiaoyan pun meminta Mang Tianqi untuk tetap waspada dan segera memberikan peringatan jika mendeteksi pergerakan klan Hun, sementara ia sendiri memutuskan untuk segera turun menyelami dunia magma. Mendengar keputusan mendadak tersebut, Sun Er pun tampak khawatir, bahkan sempat meminta untuk ikut turun mendampingi karena menyadari bahaya besar yang mungkin tersembunyi di tempat peninggalan seorang Dou Di. Akan tetapi, Xiaoyan menolak permintaan itu dengan lembut dan mengatakan bahwa teman-temannya harus tetap berada di permukaan untuk menjaga keamanan akademi. Setelah itu, mereka semua pun bergerak menuju pintu masuk dunia magma yang terletak di bagian bawah menara pemurnian Qi. Sebelum menyelam, Xiaoyan juga sempat menyapa bibit api hati jatuh yang baru, yang kini tumbuh sangat subur berkat upaya keras para tetua akademi selama bertahun-tahun. Kemudian setelah memberikan pesan terakhir kepada Sun Er agar menunggunya kembali, Xiaoyan langsung melesat masuk ke dalam lubang magma yang membara. Saat melihat lautan merah yang seolah tak berujung, Xiaoyan pun teringat kembali pada kenangan pahit masa pelatihannya yang berat di tempat tersebut. Oleh karena itu, ia segera mengerahkan Purifying Demonic Lotus Flame sebagai perisai pelindung sehingga magma panas di sekitarnya menguap seketika dalam radius 5 kaki. Dengan demikian, berkat kekuatan dan kecepatan yang kini jauh melampaui masa lalunya, Xiaoyan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menembus kedalaman yang sangat jauh. Namun demikian, tak lama setelah itu, ia mulai merasakan kehadiran banyak aura samar yang bergerak mendekat secara agresif dari berbagai arah. Melihat pergerakan makhluk-makhluk tersebut, Xiaoyan pun langsung melepaskan fluktuasi spiritual yang sangat kuat dari alisnya, sehingga menyebabkan ledakan magma dahsyat yang membuat makhluk-makhluk tersembunyi itu berteriak kesakitan. Tiba-tiba saja, ribuan makhluk kadal api yang padat mengepungnya dalam formasi rapat. Bahkan di antara kerumunan makhluk merah itu, muncul 2 kadal berwarna putih krem yang memancarkan aura setingkat Ban Sheng. Dengan demikian, melihat hal itu, Xiaoyan pun menyadari bahwa alasan Tian Huo Junze tewas di tempat ini dahulu adalah karena keberadaan penjaga sekuat itu di kedalaman magma. Tak lama kemudian, salah satu kadal putih tersebut mulai berbicara menggunakan bahasa manusia yang terdengar kaku dan terbata-bata. Makhluk itu pun memperingatkan Xiaoyan bahwa wilayah ini adalah makam Tuhan yang terlarang bagi manusia manapun untuk dijelajahi. Selain itu, ia juga memerintahkan Xiaoyan untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum para penjaga makam yang lebih kuat terbangun dan menghancurkannya. Akan tetapi, setelah mendengar istilah makam dewa serta peringatan mengenai penjaga misterius tersebut, mata Xiaoyan justru berkilat tajam karena ia merasa telah berada di jalur yang benar menuju rahasia rumah dewa kuno yang selama ini dicari. Di tengah pusaran api merah yang terus bergejolak di kedalaman magma, Xiaoyan tetap berdiri tenang sambil menyilangkan kedua lengan di depan dadanya. Ia memandang ribuan makhluk misterius yang mengepungnya dari segala penjuru dengan formasi yang sangat rapat dan penuh kebencian. Sambil mengulas senyum tipis yang penuh percaya diri, ia kemudian bertanya mengenai benda berharga apa sebenarnya yang tengah dijaga oleh makhluk-makhluk tersebut di tempat yang begitu terpencil. Namun, mendengar pertanyaan itu, 2 pemimpin kadal api putih dengan tatapan mata yang membeku dan penuh ancaman segera memerintahkan Xiaoyan untuk pergi atau ia akan segera menghadapi ajal. Tak lama setelah itu, hawa membunuh yang sangat pekat mulai terpancar dari ribuan kadal api di sekelilingnya. Akan tetapi Xiaoyan sama sekali tidak merasa gentar sedikit pun karena ia menyadari bahwa kekuatan lawan saat ini hanyalah butiran debu dibandingkan kekuatannya yang sekarang. Melihat keras kepalanya para makhluk penjaga tersebut, Xiaoyan kemudian menegaskan dengan nada suara yang dingin bahwa ia pasti akan mencapai
dasar magma hari ini juga, terlepas dari rintangan apapun. Tanpa perlu menggerakkan satu jari pun, ia pun melepaskan fluktuasi spiritual yang sangat luas, padat, dan dahsyat dari alisnya yang bergerak melesat secepat kilat. Seketika itu juga, mendengar getaran magma yang berdengung hebat di sekelilingnya, tubuh ribuan kadal api tersebut bergetar karena jiwa mereka merasakan tekanan spiritual yang luar biasa besar dan menyesakkan. Bahkan sebelum kedua pemimpin kadal putih itu sempat mengeluarkan jeritan peringatan, Xiaoyan telah memicu sebuah ledakan magma yang sangat kuat hingga membuat kedua pemimpin tersebut terpental jauh seraya memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Setelah melihat kekalahan telak yang dialami lawan, Xiaoyan kemudian memerintahkan mereka untuk segera menyingkir dengan suara yang menggelegar, layaknya guntur yang membelah lautan terdalam. Meskipun demikian, walaupun ia sanggup memusnahkan seluruh ras makhluk tersebut hanya dengan satu pikiran, Xiaoyan secara sengaja menahan kekuatannya agar tidak terjadi pembantaian massal di tempat peninggalan Doudi yang penuh teka-teki ini. Kendati demikian, kedua pemimpin kadal putih itu tetap meraung dengan suara parau dan memberikan peringatan terakhir bahwa siapapun yang berani mengusik ketenangan makam dewa akan segera menerima hukuman ilahi yang sangat mengerikan. Akan tetapi ancaman itu bukannya menakut-nakuti Xiaoyan, melainkan justru membuatnya semakin yakin bahwa ia telah benar-benar menemukan lokasi yang dicari selama ini, yaitu rumah dewa kuno Tou She. Selanjutnya, dengan ambisi yang semakin berkobar hebat di dalam hatinya, Xiaoyan pun melesat menembus kedalaman laut magma yang perlahan-lahan mulai berubah warna dari merah membara menjadi hitam pekat yang misterius. Tak lama kemudian, ia mulai merasakan suhu panas yang sangat ekstrim dan tidak lazim, yakni jenis panas purba yang bahkan sulit untuk dimurnikan oleh apinya sendiri dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, Xiaoyan mendadak menghentikan laju tubuhnya saat merasakan bahwa ia telah mencapai ujung terjauh dari lapisan magma, meskipun secara visual hanya terlihat hamparan cairan hitam yang tak berujung. Melihat fenomena yang sangat ganjil tersebut, ia kemudian mengulurkan tangannya yang terbalut api untuk menyentuh permukaan magma di hadapannya secara perlahan. Ternyata, tangannya menghilang menembus batas alam seolah-olah menyentuh sebuah gerbang gaib yang menghubungkan dua dimensi berbeda. Dengan demikian, melihat keajaiban yang ada tepat di depan matanya, Xiaoyan menyadari sepenuhnya bahwa hanya sosok setingkat Doudi yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membangun sebuah alam tersembunyi di dasar magma dengan kedalaman yang begitu ekstrim. Maka dari itu, tanpa ragu-ragu lagi, ia melangkah maju melewati batas dimensi tersebut. Seketika itu pula, kebisingan dari magma yang bergejolak menghilang secara ajaib dan digantikan oleh kesunyian yang mencekam serta aroma kuno yang sangat pekat dan berat. Di dalam ruang redup yang sangat luas itu, Xiaoyan kemudian melihat seberkas cahaya samar yang melayang-layang di kejauhan. Setelah itu, ia terbang mendekat dan akhirnya menemukan sebuah pintu batu raksasa setinggi 100.000 kaki yang berdiri dengan sangat agung dan kokoh di tengah ruang hampa tersebut. Kini, Xiaoyan tampak tak lebih dari seekor semut kecil yang tidak berarti di hadapan pintu batu purba yang bertuliskan 3 kata kuno yang berwibawa, Rumah Dewa Kuno. Oleh karena itu, melihat hal itu, senyuman lebar pun merekah di wajahnya karena pencarian panjang serta perjuangannya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil di tempat legendaris ini. Akan tetapi, kegembiraan tersebut mendadak sirna dalam sekejap ketika ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang, seolah-olah ada sepasang mata raksasa yang sedang mengawasi setiap gerak-geriknya dari kegelapan yang sangat pekat di sekitar pintu tersebut. Kemudian meskipun ia telah melihat sekeliling, namun tidak menemukan apapun di sekitarnya yang mencurigakan, Xiaoyan perlahan-lahan menundukkan kepalanya dengan tingkat kewaspadaan yang paling tinggi. Tak lama setelah itu, ia pun menembakkan seberkas pilar api dari ujung jarinya untuk menerangi kegelapan yang berada tepat di bawah pintu batu raksasa tersebut. Seketika itu juga, seluruh tubuh Xiaoyan membeku dan ia terdiam 1000 bahasa melihat pemandangan yang tersingkap di bawah sana. Bahkan rasanya seolah-olah seluruh aliran darah di dalam tubuhnya berhenti seketika saat ia menyaksikan sosok yang sangat mengerikan dan luar biasa besar
sedang mengintai di balik bayang-bayang pintu raksasa tersebut. Pada akhirnya, ia pun menyadari dengan kengerian yang mendalam bahwa ia baru saja berhadapan langsung dengan sesuatu yang kekuatannya jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Cahaya api yang terang seketika menyinari ruang hampa yang tampaknya telah terkurung dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun demikian, Xiaoyan justru merasakan sensasi kedinginan yang menusuk hingga ke sekujur tubuhnya meskipun ia berada di dekat nyala api. Sementara itu, sumber dari rasa dingin yang mencekam ini berasal dari sebuah makhluk luar biasa besar yang terbaring diam di dalam ruang gelap di bawah posisinya. Bahkan makhluk tersebut memiliki ukuran yang tak terlukiskan, sehingga saat pandangan Xiaoyan menyisir sepanjang tubuhnya, ia tetap tidak bisa menemukan ujungnya karena terhalang oleh kegelapan yang pekat di kejauhan. Selain itu, makhluk misterius ini memiliki sisik berwarna ungu keemasan yang berkilau sedingin es, sehingga memberikan kesan sekeras baja yang tak tertandingi. Oleh karena itu, Xiaoyan yang terapung di ruang kosong merasa sangat kecil, sekaligus menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat tubuh makhluk sebesar itu sepanjang hidupnya. Meskipun demikian, walaupun pengalamannya selama puluhan tahun telah melatih kontrol dirinya, Xiaoyan tetap tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan rasa terkejutnya saat menemukan entitas menakutkan yang mampu melahap langit ini hadir di tengah kehampaan yang sunyi. Melihat hal itu, Xiaoyan pun segera menyadari bahwa ia tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Walaupun makhluk raksasa di bawahnya tampak tidak bergerak seperti benda mati, jiwa di state milik Xiaoyan tetap mampu mendeteksi jejak aura bahaya yang setara dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk mundur dan berniat membawa Gu Yuan kembali untuk menyelidiki tempat ini bersama. Akan tetapi, baru saja ia mundur 10 langkah, tubuh makhluk besar di bawahnya tiba-tiba bergetar sedikit, sehingga menandakan bahwa entitas tersebut sebenarnya masih hidup. Begitu melihat gerakan tersebut, Xiaoyan segera memacu kecepatannya untuk mundur. Pada saat yang hampir bersamaan, sepasang mata merah raksasa yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari tubuhnya tiba-tiba terbuka di dalam kegelapan. Seketika itu juga, tekanan yang sangat mengerikan langsung menyelimuti Xiaoyan, sehingga menyebabkan pergerakannya terasa berat seolah terjebak di dalam rawa. Kemudian makhluk itu bertanya dengan suara yang menggetarkan seluruh ruang apakah Xiaoyan adalah seorang penjarah makam yang membawa giok kuno. Dalam keadaan tertekan demikian, Xiaoyan pun menjawab dengan suara dalam bahwa ia tidak sengaja masuk dan memohon maaf sebelum kemudian berniat untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun demikian, setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak membawa giok kuno yang diinginkannya, makhluk itu menunjukkan raut kekecewaan yang kemudian diikuti dengan niat membunuh yang sedingin es. Tak lama kemudian ia melepaskan pilar cahaya ungu keemasan yang langsung menerobos kegelapan menuju arah Xiaoyan. Melihat serangan itu, Xiaoyan pun mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk membalas, akan tetapi benturan tersebut tetap membuatnya terhuyung mundur hingga puluhan ribu kaki. Bahkan, ia sangat terkejut, menyadari bahwa hanya serangan acak dari makhluk ini saja sudah mampu memaksanya mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Kendati demikian, meskipun Xiaoyan berusaha melarikan diri dengan kecepatan penuh, makhluk itu kembali melepaskan segel cahaya misterius yang mengandung kekuatan penghancur yang hebat. Dalam upaya terakhirnya, Xiaoyan mencoba membalas dengan melemparkan teratai api, namun serangannya tetap hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, sinar cahaya dari segel tersebut menghantam tubuh Xiaoyan hingga ia memuntahkan darah segar yang kemudian mewarnai segel cahaya tersebut. Setelah itu, makhluk itu pun menyatakan bahwa Xiaoyan harus tetap tinggal untuk menemaninya karena telah berani mengganggunya. Akan tetapi, sebuah kejadian tak terduga justru muncul ketika darah emas milik Xiaoyan yang menempel pada segel cahaya itu tiba-tiba menguap dan menyebarkan aroma tertentu. Melihat hal tersebut, tubuh raksasa di kegelapan mendadak bergetar hebat karena merasakan sesuatu yang sangat akrab. Bahkan segel cahaya yang tadinya hampir menghantam kepala Xiaoyan mendadak berhenti total, sehingga memberikan celah bagi Xiaoyan untuk segera melesat keluar dari ruangan tersebut dan kemudian menghilang. Sementara itu, di sisi lain, makhluk misterius itu hanya bisa menatap sisa darah emas tersebut dengan perasaan emosional yang mendalam.
Selanjutnya, makhluk itu pun bergumam bahwa ia mencium aroma anaknya pada darah tersebut. Tak lama setelah itu, ia mengamuk dan mencoba menghantam dinding ruang penjara yang telah mengurungnya selama ribuan tahun dengan kekuatan penuh. Namun demikian, serangan itu tetap sia-sia karena ruang tersebut telah dikunci dengan segel yang sangat kuat oleh Toushe Dewa kuno. Oleh karena itu, dengan penuh amarah dan rasa tidak puas, ia meneriakkan makian kepada dewa kuno sambil terus menatap pintu batu yang tetap berdiri diam, membisu di tengah kegelapan, seolah-olah waktu memang telah berhenti di sana.